Ketika banyak perusahaan berlomba melakukan pemutusan hubungan kerja, Bu Kun memasang kubu penampungan. Ia buka lowongan untuk siapa saja yang sudi bekerja setengah mati asal mau terima gaji sangat kecil, bahkan terlalu kecil. Loh, jangan dilihat dari gajinya, tapi segi positifnya, perasaan mantap dan tenang bahwa kalian masih memiliki pekerjaan di tengah-tengah orang yang menganggur, kata Bu Kun menjelaskan. Meskipun gaji tidak cukup untuk transport dan makan, toh orang-orang antre. Daripada sama sekali tak punya penghasilan, mending nombok sedikit lebih baik daripada menunggu-nunggu rezeki yang tak kunjung datang, kata seorang yang mengantre. Bagus kalau bisa mengerti hikmah usaha ibu, lanjut Bu Kun. Dengan tetap bekerja, badan dan pikiran jadi terus sehat. Ini perlu sambil menunggu kesempatan kerja yang layak untuk kalian. Biasakan tetap punya sumber penghasilan, sebab manusia bukan ulat yang kerjanya makan tok. Semua orang dalam barisan itu mantuk-mantuk dan masuk ke dalam pelukan Bu Kun tanpa banyak cincong. Pokoknya masuk dulu. Perkara nombok urusan belakang. Tuhan Maha Besar. Ia tidak akan memberikan percobaan ini kepada kita kalau kita tidak sanggup mengatasinya. Bisik salah seorang yang antre kepada rekannya. Barisan itu pun bertambah panjang saja. Pengumuman penting, coba dengarkan kata Bu Kun pada suatu hari. Semakin panjang barisan ini, upah yang akan kalian terima akan semakin rendah. Tetapi sadarlah, semua ini hikmahnya adalah pertapaan. Meskipun capek dan harus nombok, di sini kalian bisa berguru kepada yang lain dan menimba pengalaman untuk dipakai di tempat pekerjaan kalian kelak. Kalau sudah dapat, tidak rugi kan? Barisan orang yang ingin masuk kerja itu masih tetap manggut-manggut dan membungkam. Tak apa, bila perlu kita bayar pun mau, asal dapat cantelan hidup. Nanti setelah ada di dalam pasti ada saja kesempatan, bisik seorang di antara mereka pada rekannya. Barisan pun tetap saja bertambah panjang. Untuk kesekian kalinya, ibu minta perhatian lagi, teriak Bu Kun sebulan kemudian. Saudara-saudara, dengar, sekarang dana kering tidak bisa lagi kalau kalian ingin terus bekerja, melatih diri di pabrik ibu. Kalian harus bayar. Barisan orang yang lapar kerja itu tertegun. Mereka berumbuk satu sama lain, menimbang-nimbang, lalu menoleh ke jalan yang terasa makin payah dan mengerikan. Rezeki semakin sulit. Setidaknya dengan bekerja di sini, meskipun akhirnya membayar, kalian punya harapan. Dan itu jauh lebih penting daripada uang. Percayalah, hidup yang diibaratkan roda ini takkan selamanya di bawah, lanjut Bu Kun menyabarkan. Meskipun aneh bin ajaib, karena pada akhirnya orang-orang harus membayar supaya bisa bekerja. Barisan yang ingin bekerja itu terus juga bertambah. Ini nama investasi, tabungan, atau katakanlah ujian. Tapi dengan akal-akalan sedikit, kita toh bisa mempergunakan berbagai fasilitas kantor. Bekerja itu pada hakikatnya hitung-hitung untuk pos. Yang penting kita bisa mempergunakan fasilitas dan bisa mengobjek, bisik salah seorang kepada temannya. Demikianlah, meskipun harus membayar, orang yang antre untuk bisa bekerja makin panjang juga. Perhatian, pengumuman penting, teriak Bu Kun pada akhirnya dengan marah. Mulai hari ini, ibu melaksanakan PHK. Ternyata kalian semua bekerja bukan untuk melatih diri sebagaimana ibu harapkan, tetapi hanya sekedar mencari tempat bertengger. Ini berbahaya dimanapun nanti kalian bekerja, cukup tidak cukup, kalian hanya akan bertengger, tok. Semua orang tertegun, lalu bubaran. Setelah marah-marah, mereka semua langsung mencari antrean lain untuk merebut tempat bertengger. Habis, hanya itu keahlian mereka sejak awal.